gua Ari Wijaya Kristiadi, tentunya masih di channel Glory Construction, di mana kita akan membahas seputar dunia konstruksi. Oke, jadi hari ini gue bakal ngejelasin ke kita semua penjelasan sedikit tentang kondisi geometrik jalan. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke video penjelasan berikut ini. Oke, jadi kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu alinyemen horizontal. Nah, sebelum itu gue bakal ngejelasin apa sih itu arti dari alinyemen horizontal sendiri. Alinyemen horizontal itu adalah proyeksi sumbu jalan untuk jalan yang tanpa median, ataupun proyeksi tepi perkerasan sebelah dalam untuk jalan yang menggunakan median. Nah, alinyemen horizontal sendiri itu sering disebut sebagai trase jalan ataupun situasi jalan, di mana alinyemen horizontal itu terdiri dari sebuah garis lurus yang dihubungkan dengan garis-garis yang lengkung. Nah, ada dua gaya yang terdapat dalam alinyemen horizontal, yaitu gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Oke, jadi kita masuk ke bagian yang ini, gaya sentrifugal pada lengkung horizontal. Sebelum itu gue bakal ngejelasin apa sih itu sebenarnya gaya sentrifugal. Nah, sentrifugal itu merupakan lawan dari gaya sentripetal, dimana sebenarnya itu gaya sentrifugal itu tidak ada, hanya merupakan efek semu yang ditimbulkan akibat adanya suatu kendaraan ataupun benda yang bergerak melingkar yang menjauhi pusat lingkaran, karena arti dari sentrifugal tersebut adalah menjauhi dari pusat. Nah, untuk gaya sentrifugal sendiri bisa kalian lihat di gambar yang ini. Ya. Jadi setelah yang gue jelasin kayak tadi itu, kita masuk ke gaya yang berikutnya, yaitu gaya sentripetal. Dimana gaya sentripetal itu merupakan sebuah gaya yang membuat benda itu bergerak melingkar. Nah, untuk gaya sentrifugal maupun sentripetal itu sebenarnya bukan merupakan sebuah gaya fisis atau gaya yang dalam arti sebenarnya, hanya merupakan penamaan ataupun penggolongan jenis-jenis gaya agar membuat benda itu bergerak melingkar. Oke, jadi sebenarnya ada satu gaya yang bisa kita pakai untuk menghitung gaya sentrifugal pada lengkung horizontal, di mana F sama dengan G besar dibagi G kecil dikalikan dengan V kuadrat dibagi R, dimana kita bisa lihat rumusnya di sini. Dengan G besar sendiri adalah berat kendaraan, sedangkan G kecil adalah gravitasi dikalikan dengan kecepatan kendaraan ataupun V kuadrat dibagi dengan R, yaitu jari-jari lengkung lintasan. Nah, gaya ini tuh dapat terjadi apabila benda ataupun kendaraan dengan kecepatan V melintasi suatu lengkung seperti lingkaran ataupun tikungan. Gaya ini tuh mendorong kendaraan keluar lintasan dengan arah yang tegak lurus terhadap kecepatan V. Nah, ada beberapa gaya yang mengimbangi gaya sentrifugal. Untuk yang pertama, itu adalah gaya gesekan melintang antara ban ataupun roda kendaraan dengan permukaan jalan. Yang kedua itu adalah komponen berat kendaraan akibat kemiringan melintang permukaan jalan. Nah, untuk secara umum tuh besarnya koefisien gesekan melintang jalan dengan F dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis dan kondisi ban, tekanan ban, tekstur permukaan ban, konstruksi permukaan perkerasan ataupun kekerasan, dan kecepatan kendaraan serta juga cuaca. Oke, jadi kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu lengkung peralihan, di mana lengkung peralihan merupakan sebuah peralihan antara bagian yang lurus dan bagian lingkaran, dan juga merupakan sebuah peralihan antara dua jari-jari lingkaran yang berbeda. Panjang dari lengkung peralihan sendiri merupakan fungsi dan perubahan gaya sentrifugal persatuan waktu, kecepatan, dan jari-jari lengkung. Ada beberapa fungsi dari lengkung peralihan, yaitu lengkung peralihan yang baik memberikan jejak yang mudah diikuti sehingga gaya sentrifugal bertambah dan berkurang secara teratur sewaktu kendaraan memasuki dan meninggalkan busur lingkaran. Yang kedua itu adalah panjang lengkung peralihan memberikan kemungkinan untuk mengatur pencapaian kemiringan, yaitu peralihan dan kemiringan normal, atau yang biasa kita sebut normal crossfall ke super elevasi penuh. Dan yang ketiga itu tampak suatu jalan akan bertambah baik dengan menggunakan lengkung peralihan. Oke, jadi kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu super elevasi. Nah, sebelumnya apa sih itu super elevasi? Super elevasi merupakan suatu kemiringan melintang di tikungan
yang berfungsi untuk mengimbangi gaya sentrifugal yang diterima kendaraan pada saat berjalan melalui tikungan pada kecepatan. Nah, super elevasi pun mempunyai batas-batas maksimum. Jadi untuk asosiasi pejabat jalan raya yang ada pada Amerika Serikat itu, mereka mempunyai batasan 4% sampai 12% kemiringan pada suatu jalan. Nah, untuk di Indonesia sendiri standar yang diberikan untuk kemiringan jalan pada jalan raya di kota-kota itu hanya 4 sampai 10%. Nah, sedangkan untuk yang di dalam kota itu hanya 6%. Oke, jadi kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu desain lengkung horizontal, di mana desain lengkung horizontal sendiri mempunyai 4 lengkungan. Yang pertama, lengkung lingkaran sederhana, yaitu lingkaran lengkung horizontal yang berbentuk lingkaran dengan memiliki hanya satu pusat lingkaran dengan radius tertentu. Bisa kalian lihat di contoh gambar berikut ini. Nah, untuk yang kedua itu ada lengkung spiral lingkaran spiral, yaitu lengkung horizontal yang terdiri dari satu busur lingkaran dan 2 lengkung spiral di kiri dan kanan busur lingkaran. Bisa kalian lihat gambarnya di sini. Untuk yang ketiga yaitu lengkung spiral-spiral, di mana lengkung yang terdiri dari 2 lengkung spiral berurutan tanpa busur lingkaran. Contoh gambarnya di sini. Dan yang keempat itu adalah lengkung lingkaran ganda, yaitu lengkung horizontal yang terdiri dari beberapa busur lingkaran secara berurutan. Jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like dan subscribe. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh cantumin di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you guys in the next video.